Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Pepen Febriandi. Kali ini saya akan membahas saham IPO Blast ya. Ini saham IPO Blast. Kita lihat unboxing Blast di Stockbit. Nah, Blast ini adalah produsen batu bata ringan terbesar di Indonesia. Jadi dia produsen bata herbal kalau di bahasa kitanya. Jadi kalau di ininya batu bata ringan. Nah, ini gambarnya nih. Pasti kalian kenal, ini bahan yang ringan untuk membuat bangunan, ruko, gedung, rumah. Ini enteng dan tidak memakan banyak semen ya. Jadi pakai perekatnya. Dan Blaze ini pun dia sekalian memproduksi perekatnya juga. Menurut saya IPO Blaze ini akan rame dan ya bisa kali arah sekali mah. Nah, kita lihat di sini penjualannya dari tahun 2021 718 M sampai 2023 1,3 M. Laba bersihnya 78 M, 2022 nurun jadi 65 M. Nah, ke 2023 naik jadi 147 M. Kalian bisa bayangkan sendiri kebutuhan batu bata ringan ini, herbal ini ke depannya. Melihat Indonesia itu di Kalimantan, Sumatera masih hutan ya. Jangankan di sana, di Jawa, di Pulau Jawa sendiri, kalau masih banyak hutan, masih banyak tanah kosong yang akan seiring bertumbuhnya Indonesia pasti berjalan lurus dengan pembangunan. Rencana itu jumlah yang ditawarkan 1,3 miliar lembar saham, 15%. Harga penawaran 175 sampai 185, potensi pendanaan 230 sampai 244 M. Penawaran awal 10 sampai 20 Juni sekarang. Nah, ini valuasinya. Menurut saya PI-nya 10 sampai 11 ini PI normal ya. PBP-nya 2,2 sampai 2,18 kali. Potensi market cap-nya 1,5 triliun. Kalau saya melihat jika net profit-nya mendekati 10% dari market cap, itu berarti kalau saya pribadi itu merasa perusahaan ini lumayan oke ya. Kita bisa kembali. Nah, ini laba bersihnya udah 147, deket-deket 150 M, dan market cap-nya pun 1,5 T. Berarti laba bersihnya 10% dari market cap. Kita bisa melihat sendiri apakah perusahaan ini mahal apa enggak. Justru perusahaan ini sebenarnya dijual mahal enggak, dijual murah juga enggak. Tetapi kenapa menurut saya nanti IPO-nya rame? Karena sepengalaman saya, saham-saham IPO yang saya masukin dari dulu itu 70% rata-rata naik. Ya rata-rata arah, ada juga yang naik, turun. Tinggal kita pertimbangkan apakah kita mau exit apa. Saya sangat menyesal waktu ikut saham IPO Brand ya. Saya kagak nyangka dia akan ke 12.000. Saya akan dapat IPO Brand 875 kalau nggak salah. Sahamnya melejit ke 1.000
Saya exit di 1900, taunya dibawa ke 4000, 5000. Kembali lagi kita, mungkin bukan rezeki kita yang itulah. Cuma naik 150% itu udah sangat lumayan. Eh, jadi kita bisa belajar juga di Stockbit ya, bagaimana apa cara exit dari saham IPO. Jadi kalau kenaikannya sehari di atas 20%, kita itu hold aja dulu. Kalau misalkan hari berikutnya kurang dari 20%, mungkin kita bisa buang sebagian barang kita 30 atau 40%. Ya, jadi begitu. Jadi kita untuk memaksimalkan potensi cuan. Rencana alokasi IPO untuk CAPEX berupa pembelian 100 unit cold diesel dan dump truck, warehouse operasional pabrik, pemasok, pembayaran kepada ekspedisi, dan penambahan SDM. Saya pun udah membaca sebentar tentang prospektusnya. Ternyata saham ini perusahaan Taipan Hatanoko yang punya Apian, sama Cleo yang punya Pasar Hotel, terus masuk juga ke keramik yang kode sahamnya CAKK, CAK. Terus masih banyak perusahaan lain. Beliau pun masuk ke ABMM, terus Bank Badanamo. Di sini kita lihat porsi kepemilikannya. Ternyata Tankrop itu udah menggenggam 11% saham Blaze ini. Jadi ini berita positif ya. Tankrop udah memegang 11% saham Bata Herbal ini. Nah, kita bisa lihat, kita lihat laba per lembar sahamnya aja langsung. Laba per lembar sahamnya itu 23 perak per lembar. Dan sebelum IPO ternyata perusahaan ini membagikan dividen yang besar ya, 45 perak per lembar. Bertelur dulu untuk pemegang lama. Nah, ini kebijakan dividennya itu prospek usaha, penawaran umum, struktur permodalan ya. Kita teman-teman sekalian bisa cek sendiri ya untuk lebih detail. Di sini teman-teman bisa cek hutangnya berapa, pemiliknya siapa aja. Nah, ini Tata Utama Gemilang Global Base Universal. Yang pemegang utamanya adalah PT Global Base Universal. Saya hanya membaca, belum terlalu detail ya. Kalau detail mungkin kalau uang yang kita masukkan di sini banyak ya, kita mungkin membacanya juga lebih detail. Cuma ya kalau uangnya yang kita masukkan nggak terlalu banyak ya, yang kita lihat yang menjadi kuncinya aja. Oke, mungkin sekian dulu pembahasan saya tentang saham IPO Blaze ya, yang menurut saya sangat menarik. Berikutnya, kenapa saya melewatkan saham Spray ini? Spray itu perusahaan yang menjual alat-alat ya kayak spray gitu, kayak peralatan tempat tidur,
dan lain-lain ya yang berpusat di Padang. Ya mungkin mendekati ke tekstil ya, cuma menurut saya industrinya kurang menarik, dan tahu sendiri yang bergerak di alat-alat begitu eh, berkembangnya susah. Kalau kita kan melihat perusahaan Hebel gitu untuk bahan bangunan yang lebih efektif, itu kayaknya potensinya sangat masih sangat prospek gitu. Oke, sekian dulu teman-teman. Jangan lupa disclaimer on bagi teman-teman semua yang ingin ikut IPO saham Blast ini. Mudah-mudahan bisa ya mendekati namanya yang sama, brand ya. Kalau teman-teman ingin masuk IPO ini, disclaimer on, analisa kembali. Mudah-mudahan kita semua bisa cuan di saham IPO maupun saham-saham yang lainnya. Salam cuan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.